iklan ya, biar nanti belajarnya lebih semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Bagi yang namanya Ibu panggil, bilang hadir ya. Ya, Bu. Nadia Fadila. Hadir, Bu. Nur Afna. Hadir, Bu. Ismayanti. Hadir, Bu. Ya, Ibu rasa hadir semua ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita belajar apa? Nggak tahu. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, dan subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Nih, di rumah ada yang punya TV nggak di rumah? Punya, Bu. Nah, kalau punya, ada nggak yang masih ingat iklan apa saja yang pernah kalian tonton yang sering muncul di televisi? Roma Kelapa. Roma Kelapa. Habis itu? Sampo. Sampo. Nah, bagus. Nah, misalnya kan iklan biskuit Roma Kelapa. Nah, apa yang membuat kalian itu tertarik untuk membeli iklan biskuit Roma Kelapa itu? Karena enak, Bu. Enak ya, karena Apalagi enak. kalau pakai teh, Wow, enak sekali ya. enak sekali, Bu. Ya, jadi coba perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ada yang tahu nggak gambar apa ini? Obat, Bu. Obat. Apa nama obat ini? Promek, Bu. Promek. Nah, bagus. Nah, ada nggak yang punya obat ini di rumah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Oh, ada, Bu. Ada. Ada. Saya lihat mama saya minum. Oh, ada. Nah, kalau ada, apa yang membuat mama Sakit perut. kamu itu nih membeli benda ini? Untuk apa? Minum. Untuk minum. Biar apa? Biar sembuh sakitnya. Biar sembuh. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari Promek ini? Enggak, Bu. Nggak tahu. Ini manfaatnya kan untuk meringankan gejala sakit mah. Sakit mah. Ya? Iya, Bu. Kalau sakit mah nanti jangan lupa beli obat Promek. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham, ada yang tahu nggak iklan itu apa? Iklan itu kayak promosi. Nah, Kita tahu. terus apa Kita lagi? beli. Ya, jadi iklan itu adalah informasi yang bisa menarik perhatian seseorang untuk membeli. Nah, kayak tadi Promek itu kan diiklankan biar kita beli, kayak itu. Paham kan? Paham, Bu. Nah, manfaat dari iklan itu apa? Manfaatnya itu Kita jadi tahu. ya. Manfaatnya jadi tahu seperti obat yang tadi. Jadi iklan itu manfaatnya tuh untuk dipromosikan, agar kita tahu, agar kita bisa membeli barang tersebut. Iya, Bu. Nah, kemudian ada iklan media cetak. Ada yang tahu nggak iklan media cetak itu apa? Yang dari cetak, Bu, kayak spanduk. Ya, bagus. Baliho. Terus, ya. Jadi iklan media cetak itu iklan yang berisi tulisan atau yang diketik. Seperti tadi yang dibilang, contohnya seperti spanduk, majalah, baliho, dan brosur dan lain-lain. Nah, ada banyak ya iklan media cetak. Nah, kemudian kan di iklan tuh ada unsur-unsur iklan. Ada yang tahu nggak unsur-unsur iklan itu apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi unsur-unsur iklan itu kan ada judul iklan. Nah, seperti contoh di iklan ini. Nah, ada judul iklan ini. Judul iklan ini namanya Milky Dan. Nah, ini judul iklan. Nah, kemudian di iklan tuh ada isi iklan. Isi iklan itu
kalimat yang memuat keunggulan produk. Ya, keunggulan dari produk yang ada di iklan ini seperti kaya gizi, tinggi kalsium, rendah gula. Ini disebut dengan isi iklan. Nah, kemudian ada sumber produknya tuh dari perusahaan mana yang mengeluarkan produk tersebut. Kemudian ada lagi deskripsi produk. Deskripsi produk itu seperti pada iklan ini ada botol Milkiga dan anak yang sedang bermain basket. Nah, kemudian yang terakhir dari unsur ini ada sumber dan nomor telepon yang menjual produk itu. Ini sangat penting ya, nanti kalau kita untuk mengetahui iklannya lebih rinci bisa kita lihat dari sumbernya itu dari mana. Nah, sudah paham semuanya anak-anak mengenai unsur-unsur dari iklan media cetak? Paham, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD secara mandiri ya, dikerjakan ya. Ya, Bu. Nanti dikerjakan, nanti akan Ibu suruh maju ya untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Nur Afna silakan maju. Coba baca. Judul unsur-unsur iklan media cetak. Yang judulnya itu Yakult. Isi dari iklan itu bukan tanpa zat pengawet, tanpa zat warna, dibuat secara higienis. Deskripsi produknya bukan gambar susu merek Yakult. Ya, bagus. Pintar Afna. Nah, ini di sini kan ada gambar Yakult. Nah, kita deskripsikan seperti yang Nur Afna jelaskan tadi. Yang lain gimana jawabannya? Sama juga? Sama, Bu. Nah, kalau sama tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sudah paham kan anak-anak unsur-unsur dari iklan media cetak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba perhatikan gambar iklan media cetak yang ada di depan. Nah, ini adalah gambar sirup. Sirup ini merupakan zat cair. Ada tak? Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu ada zat cair, ada zat padat, dan zat gas. Nah, jadi benda-benda itu biasanya diukur dan bisa ditimbang masanya. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa itu disebut materi. Nah, jadi kayak benda cair itu contohnya seperti kecap, gula, susu, kental manis, garam itu disebut dengan zat yang memiliki materi, zat yang termasuk materi. Nah, kemudian ada zat tunggal dan zat campuran. Ada yang tahu nggak zat tunggal itu apa? Enggak. Jadi zat tunggal itu materi yang hanya terdiri atas satu jenis zat saja, seperti gula, garam, kecap, dan lain-lain. Nah, kalau zat campuran itu adalah materi yang berupa kumpulan dua zat atau lebih. Nah, dua zat atau lebih. Contohnya seperti air pasir, air gula, itu disebut dengan zat campuran. Paham semuanya? Paham. Nah, di sini juga ada pencampuran zat. Nah, jadi pencampuran zat itu benda-benda yang telah dicampurkan itu ada yang tercampur sempurna dan ada juga yang tercampur tidak sempurna. Benda yang tercampur sempurna itu disebut dengan homogen, dan yang tidak tercampur sempurna itu disebut dengan heterogen. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok kan? Iya. Dan udah bawa semua bahan-bahan yang Ibu suruh? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan memulai praktikumnya ya. Nah, coba Nur Afna. Nah, coba Nur Afna maju ke depan. Nah, sekarang coba Nur Afna isi air ke dalam gelas. Tunggu. Nah,
sekarang kita mulai praktikumnya ya. Yang pertama coba kita tuangkan sirup ke dalam air putih. Pakai es enak. Nah, coba lihat. Ini kalau sirup dicampur dengan air putih tercampur rata atau tidak? Tercampur sempurna atau tidak? Tidak, Bu. Tercampur sempurna atau tidak? Kita Ini tercampur sempurna. Iya. Enggak banyak sirup, jadi nggak terlalu sempurna ya. Kita tambah lagi ya, biar sempurna. Nah, ada tercampur sempurna? Campur. Tercampur sempurna kan? Nah, kalau tercampur sempurna tadi disebut dengan Homogen. nah, homogen. Ini jadi air dan sirup kalau tercampur sempurna disebut dengan homogen. Nah, kemudian ada minyak dan yang kedua ada minyak dan air. Nah, yang pertama kita tuangkan air. Nah, sekarang kita tuangkan minyak ke dalam air. Nah, coba perhatikan ya. Nah, kalau minyak dituang ke dalam air, ada tercampur dengan sempurna? Tidak. Nah, kalau tidak tercampur dengan sempurna, ini disebut dengan heterogen. Nah, pintar anak-anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah paham kan anak-anak? Ya, sudah paham kan yang mana? Sudah paham kan kalau tercampur sempurna disebut homogen, kan kalau tidak tercampur sempurna disebut dengan heterogen. Nah, bagus. Nah, sekarang untuk selanjutnya dipraktekkan bersama teman-teman kelompok ya, kemudian dibuat dalam bentuk laporan. Nanti akan ibu suruh maju ke depan untuk mempresentasikan laporannya ya. Iya, Bu. Nah, dikerjakan ya. Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah ibu mau satu kelompok maju ke depan. Nah, coba bacakan. Kalau misalnya air dicampur gula jadinya homogen. Kalau misalnya air dicampur minyak jadinya heterogen. Air dicampur pasir jadinya heterogen. Air dicampur pewarna makanan jadinya homogen. Minyak dan pasir jadinya heterogen. Terus campuran manakah yang tergolong zat homogen, yaitu sirup, air ditambah dengan sirup, terus air ditambah pewarna makanan. Campuran manakah yang tergolong zat heterogen, yaitu air ditambah dengan teh. Selanjutnya air ditambah dengan minyak. Kesimpulannya, zat yang tercampur sempurna yaitu homogen. Zat yang tidak tercampur secara sempurna yaitu heterogen, Bu. Nah, gimana, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Yang lain gimana jawabannya, sama dengan jawaban kelompoknya? Sama juga. Sudah paham anak-anak apa itu benda yang tercampur sempurna itu apa, ada yang tidak tercampur sempurna itu apa? Sudah tahu semuanya? Tahu, Bu. Nah, kalau sudah, ada nggak yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Iklan itu apa? Coba tadi. Iklan itu adalah promosi, Bu. Informasi, ternyata informasi. Informasi. Jadi ada yang masih ingat nggak tadi unsur-unsur iklan itu ada apa saja? Ada judul, Bu, ada isinya, terus ada dari mana produk itu berasal. Sumbernya. Sumbernya. Kemudian ada deskripsinya. Yang terakhir ada nomor telepon yang membuat produknya. Ya, itu kan. Kemudian yang tadi benda yang tercampur sempurna disebut dengan apa? Homogen, Bu. Homogen. Kalau yang tidak tercampur sempurna? Heterogen, Bu. Heterogen. Nah, sudah paham semuanya anak-anak kan? Sudah, Bu. Nah, jadi
dikarenakan waktu kita tidak banyak lagi, Ibu akan membagi evaluasi. Ibu akan membagikan evaluasi. Nah, ini dikerjakan di rumah secara mandiri ya. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini itu jangan lupa diulang-ulang lagi di rumahnya ya. Diulang-ulang lagi, dipelajari lagi. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang zat padat. Jangan lupa belajar dulu di rumah sebelum masuk besok ya. Iya, Bu. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.